I just had to let you know you're. Halo semuanya, welcome back to Bibi, aka Batam Berbicara. Aku Davina sebagai moderator hari ini bakal nemenin 4 teman kita yang punya cerita usaha yang seru-seru banget loh. Yuk langsung aja kita mulai dengan perkenalan. Shirley, mulai dari kamu ya. Halo semuanya, aku Serlia Aulia dan Rabiatul bareng-bareng ngejalanin usaha yang namanya Aulia Wave. Nah, bisnis buket bunga homemade yang bunga itu dibuat dari kawat aluminium. Unik sekali bukan? Ya, aku Rabiatul, partnernya Shirley di Auliaware. Kita berdua yang ngejalanin usaha ini dari awal sampai sekarang. Halo, aku Dinda. Aku sama usaha yang sama, tapi kecantikan yang jualnya berbagai produk skincare dan make up untuk anak. Dan aku Laudia, partner Dinda. Senang banget bisa ada di sini berbagi cerita tentang usaha kami. Wah, kelihatannya seru-seru banget ya. Jadi hari ini kita punya 2 tim usaha, tim Aulia Wire dan tim toko kecantikan. Masing-masing punya ceritanya sendiri kan? Kita bakal gali semuanya. Siap semua? Siap. Oke. Yuk, Sebelum kita masuk ke cerita usaha masing-masing, kita ngomongin dulu ya soal kewirausahaan secara umum. Menurut kalian, apa sih sebenarnya kewirausahaan itu? Menurut aku, kewirausahaan itu kemampuan seseorang dalam menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada. Intinya, lihat peluang dan terus berani gerak. Iya, aku setuju banget tuh sama Shirley. Dan yang menariknya, peluang itu bisa datang dari mana aja dan kebutuhan masyarakat. Perubahan gaya hidup, bahkan dari masalah yang belum ada solusinya. Kayak ide Auriali kita yang lahir dari masalah bunga segar yang cepat layu. Dan ada ekonom yang bilang kalau berusaha itu adalah agen perubahan, orang yang bawa inovasi ke dalam kegiatan ekonomi, bisa lewat produk baru, cara baru, atau pasar yang berbeda satu sebelumnya. betul. Dan kewirausahaan itu juga mengajarkan kita buat punya pola pikir job creator, bukan cuma job sektor. Kita nggak nunggu orang kasih kerja, tapi kita yang ciptakan lapangan kerja sendiri, bahkan mungkin buat orang lain juga ke depannya. Poinnya bagus banget sih dari Laudia. Nah, di era digital sekarang, kewirausahaan itu makin gampang dijalanin kan? Siapa yang mau nambahin? Banget. Sekarang kita mulai usaha dari rumah, modal kecil pakai HP doang, TikTok dan Instagram bisa jadi alat promosi gratis yang risetnya ribuan orang. Itu yang bikin generasi kita sebenarnya punya keuntungan besar untuk berwirausaha. Dan yang paling penting dari semua itu, berani memulai. Karena wirausaha terbaik bukan yang paling siap, tapi yang paling berani ambil langkah pertama. Betul-betul. Oke, berarti kita udah punya gambaran nih soal kewirausahaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu cerita usaha dari 2 tim kita. Kita mulai dari tim Aulia Wire dulu ya. Shirley, Rabi, ceritain dong. Ya, jadi Aware itu usaha buket bunga yang berbahan kawat aluminium yang kita lilit tangan satu persatu jadi bentuk bunga. Ada bunganya tuh bermacam-macam, bisa bunga tulip, bunga daisy, terus dirakit jadi satu buket cantik yang warnanya pastel, estetik, dan dua yang paling spesial, nggak pernah layu selamanya. Iya, betul banget. Dan kita berdua yang garap semuanya dari produk sampai packing dan pengiriman. Kita bagi tugasnya, Shirley lebih ke desain dan kreasi bentuk bunga, aku lebih ke bagian operasional, packing, dan ngurus order masuk. Wah, udah ada pembagian kerjanya dong. Rapi banget lagi. Gimana ceritanya kalian berdua kepikiran usaha ini? Jadi awal ceritanya, waktu musim wisuda, aku lihat teman-teman tuh pada beli bunga mahal. Tapi 2 hari kemudian udah layu dan dibuang. Aku kepikiran pasti ada yang lebih tahan lama. Aku scroll Pinterest, nemu konten kawat, langsung tertarik dan mulai belajar sendiri lewat YouTube. Terus aku yang pertama kali lihat hasil percobaan Shirley dan langsung bilang ini bagus banget. Kita bisa usaha bareng yuk. Hahaha. Dan dari situ kita mulai serius ngebanginya. Itu keren sih, berani mulai dari nol dan belajar sendiri. Targetnya siapa nih? Target utama kita itu Gen Z dan milenial usia 15 sampai 28 tahun yang lagi cari kado wisuda, ulang tahun, atau anniversary yang lebih berkesan dari bunga biasa. Ada juga content creator yang butuh pros XXX buat konten. Oh iya, terus keunggulan Auliaware dibanding Proris biasa apa aja? Nah, yang pertama dan paling utama produk
nggak pernah layu, tahan selamanya. Kedua, full custom, warna, jenis, bunga, ukuran, bahkan inisial nama bisa dibentuk dari kawat emas. Harganya terjangkau mulai dari 45.000 dan keempat, kita aktif bikin konten proses pembuatan di TikTok yang ternyata satisfying banget buat untuk ditonton. Itu jadi marketing yang gratis dan efektif. Gitu. Kalau boleh tahu awal modal kalian tuh berapa ya? Oke, Lang. Modal awalnya cuma sekitar 450.000 rupiah. Itu itu udah termasuk kawat, alat, dan packing. Kecil banget kan buat ukuran buka usaha. 450.000. Gila sih, itu luar biasa. Rencana kalian ke depannya gimana? Kita mau nambah lini produk, ada rencana bikin DIY kit. Jadi kita jual set bahan kawat lengkap sama tutorialnya buat yang mau belajar bikin sendiri. Terus yang mulai buka toko di Shopee biar jangkauannya lebih luas dan kedepannya pengen kolaborasi sama jasa dekorasi event. Karena bunga kawat ini sebenarnya fleksibel banget. Bisa jadi kado personal, dekorasi meja, background foto, sampai properti konten. Pasarnya masih sangat luas yang belum kita sentuh. Oke, sekarang kita giliran ke tim toko kecantikan ya. Dinda, Laudia, ceritain usaha kalian dong. Gimana ceritanya kalian berdua bisa punya usaha yang sama? Aku sama Nuria memang dari awal punya ketertarikan yang sama di bidang kecantikan dan perawatan diri. Nah, jadi kita sering diskusi soal produk skincare dan lama-lama kepikiran, kenapa nggak sekalian kita jual aja? Dari situ kita mulai bareng. Iya, dan kita lihat peluangnya memang nyata. Sekarang banyak banget anak muda yang mulai peduli sama skincare, tapi sering bingung produk apa yang cocok dan harganya terjangkau. Nah, kita hadir untuk si celah itu. Jadi intinya kalian tuh hadir karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dengan baik ya? Betul, itu yang diajarkan di materi kewirausahaan kita. Peluang usaha muncul dari kebutuhan yang belum tersedia secara optimal, dan kami lihat itu ada pasar produk kecantikan untuk anak muda. Nah, kalau boleh tahu produknya apa aja sih yang kalian jual? Produk yang aku jual cukup beragam, ada skincare seperti facial wash, toner, serum, sunscreen, sampai moisturizer. Selain itu juga ada makeup seperti lip tint, cushion, mascara, dan lain-lain. Aku juga berusaha memilih produk yang aman, berkualitas, dan tentunya dengan harga yang masih terjangkau untuk mahasiswa atau pelajar. Dan aku fokusnya agak beda. Aku lebih ke produk perawatan kulit lokal yang berkualitas, tapi sering nggak dilirik karena kalah nama sama produk luar. Aku pengen bantu promosiin produk lokal yang sebenarnya nggak kalah bagusnya. Wah, itu bagus banget loh dia. Sekaligus dukung produk dalam negeri ya. Exactly, dan ternyata banyak yang antusias waktu aku rekomendasiin produk lokal yang terbukti bagus. Orang-orang jadi lebih sadar kalau produk lokal itu nggak perlu diragukan lagi kualitasnya. Terus kalau soal pemasaran gimana strategi kalian? Benar banget. Selain itu, aku juga mencoba memasarkan produk melalui media sosial seperti Instagram atau WhatsApp, supaya lebih mudah menjangkau pembeli. Kadang juga aku memberikan promo kecil-kecilan supaya menarik minat pelanggan. Kalau aku nambahin lewat konten edukasi, aku bikin video skincare rutin, review produk, sama tips memilih skincare sesuai jenis kulit. Jadi followersnya nggak cuma beli produk, tapi juga dapat ilmu yang bermanfaat. Keren tuh, keren. Konten edukatif itu lebih dipercaya orang dibanding konten jualan langsung. Terus keunggulan toko kalian dibanding yang lain apa? Bedanya ada di bedanya ada di kurasi produknya. Aku nggak asal jual semua produk yang ada aku pilih sendiri yang aman, sudah terbukti dan sesuai kebutuhan kulit anak muda. Selain itu, pelayanannya juga personal. Kalau pelanggan bingung mau pakai produk apa, aku bantu rekomendasiin sesuai jenis kulitnya. Dan dari sisi aku, keunggulannya difokus ke produk lokal berkualitas. Aku juga sering bikin konten comparison produk lokal versus produk luar. Dan hasilnya sering bikin orang kaget karena produk lokalnya nggak kalah. Bahkan kadang lebih bagus. Wah, itu pasti bikin banyak banyak penasaran orang sih. Sekarang kan banyak nih orang yang lebih suka belanja online. Kalian juga suka jualan online. Betul, sekarang kan banyak yang lebih suka belanja online karena lebih praktis. Jadi aku mencoba menyesuaikan dengan kebiasaan itu. Sama, aku juga aktif di TikTok Shop dan Shopee. Tapi yang paling efektif tetap WhatsApp karena komunikasinya lebih personal dan bisa langsung tanya jawab soal produk yang cocok.
Ngomong-ngomong tanya jawab, seru nih kalau misalnya kita mulai untuk sesi tanya jawab. Siapa yang mau mulai? Aku mau tanya ke tim Oliver deh. Kalian berdua kerja bareng dari awal, pernah nggak ada perbedaan pendapat soal usaha? Gimana cara kalian ngatasinnya? Pernah dong, namanya juga kerjasama, tapi kita udah sepakat dari awal untuk selalu diskusi terbuka. Kalau ada yang nggak setuju, kita jelasin alasannya masing-masing. Terus cari jalan tengahnya. Sampai sekarang belum pernah ada masalah yang nggak bisa diselesain dengan ngobrol. Iya, kunci kita itu komunikasi. Dan kita juga udah bagi peran yang jelas dari awal. Jadi jarang ada yang tumpang tindih atau saling salah paham soal tanggung jawab. Itu penting banget ya, pembagian peran yang jelas. Aku mau tanya juga tantangan terbesar di Auliaware itu apa sih? Tantangannya itu waktu produksi. Satu buket itu butuh waktu 2 sampai 6 jam, tergantung ukurannya. Jadi kalau orderan lagi banyak, masalah misalnya musim sudah, kita harus atur jadwal dengan ketat dan kadang harus lembur. Terus bahan baku dan kawat juga harus dipertimbangkan dengan baik. Karena kalau kehabisan stok saat order lagi ramai, itu bisa delay pengiriman dan bikin pelanggan kecewa. Benar-benar masuk akal, masuk akal. Nih, buat tim toko kecantikan ada pertanyaan nggak dari Shirley dan atau Rabi? Aku ada pertanyaan. Nah, tadi kan Laudia cerita soal fokus ke produk lokal. Nah, itu idenya datang dari mana dan gimana caranya meyakinkan pelanggan yang udah terlanjur loyal pada produk luar? Idenya datang dari pengalaman pribadi. Aku dulu juga prefer produk luar karena ngerasa lebih terpercaya. Tapi waktu aku coba beberapa produk lokal yang direkomendasikan teman, hasilnya bagus banget. Dari situ aku sadar ada potensi besar yang belum dimanfaatkan. Dan buat meyakini pelanggan, kita pakai pendekatan edukasi, bukan langsung jual. Kita tunjukkan dulu faktanya, komposisinya, review orang lain. Kalau mereka udah percaya sama informasinya, keputusan beli itu datang sendiri. Itu strategi yang smart banget sih. Konten edukasi sebagai jembatan ke perjualan. Seru, seru, seru. Satu pertanyaan lagi nih dari kalian berempat. Apa satu hal yang paling berkesan yang udah kalian pelajari dalam ngejalanin usaha ini? Dari aku, usaha itu ngajarin aku buat nggak takut salah. Setiap kesalahan itu bukan kegagalan, tapi pelajaran yang bikin kita makin baik. Dari yang bisa diajak diskusi dan saling support itu bikin usaha terasa jauh lebih ringan dan menyenangkan. Kalau dari aku, jadi makin paham pentingnya mendengarkan pelanggan. Feedback mereka itu emas. Dari situ kita bisa terus improve produk dan pelayanan. Dan dari aku belajar buat konsisten. Susah di awal itu normal. Yang bikin beda adalah yang tetap jalan meskipun hasilnya belum kelihatan. Oke, oke, baik-baik. Oke, kita masuk aja ke gambaran rencana usaha. Sesuai materi kita, rencana usaha itu kan harus ada perencanaan produk, operasional, keuangan, dan pemasaran. Kita bahas singkat ya, tim Aulia Wire dulu deh. Oke, baik. Untuk operasionalnya, kita masih berbasis rumah atau workshop di rumah. Order masuk lewat WhatsApp dan Instagram, proses produksinya sistematis. Order masuk, konfirmasi, desain, beli bahan sesuai kebutuhan, rangkai, packing estetik, dan kirim siap. Nah, dari sisi keuangan, modal awal kita sekarang 450.000. Sudah termasuk kawat, alat, dan packing. Harga jual mulai 45.000 untuk yang mini sampai 250.000 untuk premium Wisuda Edition. Target omset bulan pertama 1 juta sampai 2 juta dan kita udah hampir break even. Nah, kalau untuk pemasarannya juga, strategi utama kita itu tetap konten di TikTok dan Instagram. Konten proses, di mana konten proses melihat kawat itu satisfying banget ditonton. Nah, segmennya tinggi dan sering masuk FYP terus. Nah, itu marketing yang sangat gratis tapi efektif, efektif banget. Oke, sekarang ke tim toko kecantikan deh. Operasional kami juga masih online base, order lewat WhatsApp, Instagram, dan Marketplace. Aku juga berusaha memilih produk yang aman, berkualitas, dan tentunya dengan harga yang masih terjangkau untuk mahasiswa atau pelajar. Dari sisi perencanaan ke depan, aku dan Dinda lagi diskusi soal kemungkinan bikin satu akun bersama khusus untuk konten edukasi skincare. Jadi kita bisa saling support, konten dan reach-nya makin luas. Selain itu, kita juga mau explore peluang jadi reseller brand lokal secara resmi.
Rencananya ke depan juga mau perluas jenis produk, mungkin masuk ke perawatan rambut atau body care, dan mau lebih aktif bikin konten edukasi supaya followers tidak hanya lihat produk tapi juga dapat informasi yang bermanfaat. Oke, kita udah hampir di penghujung podcast kita hari ini. Sebelum closing, aku mau minta dong pesan singkat dari masing-masing kalian. Satu kalimat yang paling mewakili perjalanan usaha kalian. Mulai dari Shirley, boleh? Dari aku sendiri, dari satu gulungan kawat bisa lahir sebuah usaha. Nah, jangan remehkan ide kecilmu sendiri. Nah, kalau dari aku, partner yang tepat bisa bikin beban terasa setengahnya dan semangat jadi 2 kali lipat. Kenali kebutuhan pasarmu lebih dalam dari yang kamu kira perlu. Di sana peluangmu tersembunyi. Kalau dari aku, konsisten itu bukan bakat, tapi keputusan. Dan kita bisa memutuskan itu setiap hari. Dan dari aku sendiri yang banyak banget belajar dari dengerin kalian ngomong hari ini. Kewirausahaan itu bukan soal siapa yang paling siap, tapi soal siapa yang paling berani untuk memulai. Karena sebenarnya memulai usaha tidak harus langsung yang besar banget. Yang penting berani mencoba, konsisten, dan terus belajar. Oke, semoga teman-teman yang dengerin podcast ini bisa ikut Oke, semoga teman-teman yang dengerin podcast ini bisa ikut termotivasi ya. Amin, karena usaha terbaik itu bukan yang paling sempurna dari awal, tapi yang berani dimulai. Dan kalau kalian punya ide yang udah lama nyangkut di kepala, mungkin itu tanda yang harus kalian dengerin. Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna itu yang sekarang. Oke guys, that's all for today. Nanti kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah, semoga harinya Dadah menyenangkan. teman-teman, terima kasih.